istilahnya sudah besar gitu, akhirnya tampungannya kan harus besar gitu. Makan sedikit nggak berasa, makan sedikit tetap lapar gitu. Jadi ada itu yang kayak gitu, jadi gangguan makan yang memang tidak bisa, akhirnya berat badannya berlebihan. Oh ya, jadi eating disorder nggak hanya yang mengurangi tapi ada juga yang Iya, over. over. Soalnya saya taunya yang populer biasanya kan yang terlalu yang mengurangi ya. Iya. Mungkin langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Karena Ibu Ari psikolog juga, jadi berdasarkan pengalaman Ibu, mungkin klien-klien Ibu, apa aja sih sebenarnya faktor yang biasanya itu memicu seseorang mengalami eating disorder berdasarkan pengalaman Ibu sebagai seorang psikolog? Yang tadi juga udah saya sebutkan gitu ya, berkaitan dengan berkaitan dengan genetik juga bisa, turunan, terus faktor faktor psikologisnya gitu ya. Ada orang-orang yang memiliki kondisi khusus tertentu sehingga akhirnya mempengaruhi eating disorder. Misalnya kondisi kecemasan, kondisi depresi gitu ya, yang akhirnya mengurangi nafsu makannya gitu ya. Yang biasanya makannya normal tapi akhirnya karena dia memikirkan sesuatu atau cemas berlebihan sehingga akhirnya menjadi tidak nafsu atau tidak kepengen makan gitu. Jadi akhirnya makannya berkurang atau nggak mau makan sama sekali gitu. Itu ada kondisi-kondisi psikologis tertentu. Terus yang berkaitan dengan tuntutan atau ya tadi gitu ya, pergaulan, konformitas, dia merasa harus konform dengan lingkungannya gitu ya. Kalau misalnya tidak melakukan itu kamu tidak keren gitu kan. Itu faktor selanjutnya juga gitu. Dan biasanya memang kalau berkaitan dengan eating disorder itu kebanyakan memang perempuan kan yang mengalami daripada laki-laki. Kalau perempuan kan lebih detail untuk mengutamakan penampilan ya, secara naluriah atau secara alami seperti itu. Biasanya kalau cowok kan lebih cuek gitu kan, mau gemuk kayak mau kurus atau mau jerawatan mau apa tidak terlalu gitu ya. Walaupun sekarang semakin bergeser sih, banyak laki-laki yang memang sudah sangat mengutamakan penampilan gitu, jadi skincarean juga ya kayak gitu. Tapi tetap lebih banyak kasus perempuan gitu karena ya memang kalau standar terutama di budaya kita itu ya, kalau laki-laki gitu kan melihat gitu, pada umumnya melihat fisik gitu ya, melihat fisik pertama kali gitu ya, walaupun nggak semua laki-laki tapi banyak pada umumnya gitu ya, yang akhirnya perempuan-perempuan yang tidak sesuai atau merasa tidak sesuai dengan standar merasa terbuli gitu, merasa tidak ditemenin, merasa nggak disukai. Padahal sebenarnya ketika remaja pasti seorang perempuan pun gitu ya butuh untuk diakui gitu ya, butuh untuk istilahnya diakui dia cantik atau dipuji gitu kan. Dan dia melihat mungkin yang lain-lain diperlakukan seperti itu sementara dia enggak gitu kan. Itu kan ada semacam kebutuhan yang makin lama makin besar untuk hal itu, sehingga akhirnya kebutuhan yang besar itu memicu dia untuk melakukan suatu perilaku atau tindakan gitu untuk memperbaiki dirinya dengan cara yang salah kan gitu ya. Itu tadi gitu kan, suntik pemutih misalnya biar putih kayak yang lain gitu kan, atau mungkin terus rambutnya yang keriting gitu kan dilurusin gitu, atau mungkin yang gemuk terus jadi gimana tadi gitu ya, berkaitan dengan eating disorder akhirnya diet berlebihan, diet ekstrim ya kayak gitu. Jadi demi untuk memenuhi standar gitu. Tapi ya balik lagi tetap karakteristik kepribadiannya itu yang mempengaruhi. Ada yang gemuk pede-pede aja, ada yang hitam pede-pede aja gitu ya, kayak misalnya Anggun C. Sasmi, tahu nggak tuh yang artis zaman dulu, terus Santi gitu ya, terus siapa lagi yang memang mereka standar sebenarnya itu yang jarang ya. Iya.
jarang di Indonesia dengan prinsip gitu bahwa kamu harus menghargai diri kamu sendiri, apapun itu, bagaimanapun itu gitu. Ada tuh yang satu lagi tuh yang dia nikah sama bukan orang Jepang, Chinese ya, tapi orang Cina benar di sana gitu. Artis. Yang tiktokers ya. Jadi dia modelnya kayak tipikal orang-orang Ambon, Papua gitu, tapi cantik gitu. Dia bisa cantik dengan dengan apa adanya dia. Yang pakai kerudung. Iya, saya tahu deh. Siapa yang namanya ya? Rimba itu bukan ya? Iya, kalau nggak salah itu. Gitu kan. Itu maksudnya ya seiring dengan dia menerima dirinya apa adanya, ya cantik aja kita melihatnya gitu, ya kan? Gitu karena dia pede, auranya juga keluar gitu, apa sih innernya juga keluar akhirnya. Tapi kan jarang orang yang bisa seperti itu, yang mau kayak gitu. Tapi omong-omong soal Kak Rimba ini, saya juga jadi ngaitin ke pengaruh media juga sih Bu, karena kan ya karena adanya orang-orang yang sawo matang tapi percaya diri seperti Anggun C. Sasmi atau Kak Rimba ini juga lama-lama berhasil mempengaruhi orang juga. Iya. Saya ingat kata-katanya Rimba ini ketika diri kamu sudah merasa cantik, ya kamu akan cantik. Itu ketika kamu bercermin dan kamu melihat atau merasa diri kamu cantik, ya kamu akan terlihat cantik gitu. Kamu akan mencintai setiap bagian dari tubuh kamu gitu. Jadi itu yang akhirnya membuat diri kita itu cantik kan gitu. Itu kata-katanya yang not banget ya, dan itu benar banget sih. Gitu. Iya. Saya juga setuju sih sama yang apa udah didiskusiin ini tadi terkait sebenarnya eating disorder itu juga fenomena yang kompleks banget. Faktornya tuh bisa dari mana aja ya, termasuk juga genetik, lingkungan, psikologis, konstruk sosial, media juga berpengaruh. Dan konstruk sosial mungkin berkaitan sama yang Ibu jelasin sebelumnya juga, bahwa beauty standard itu bisa bergeser. Mungkin saya mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu ini sendiri, sebenarnya risiko kesehatan mental apa aja yang dapat muncul akibat tekanan sosial mengikuti standar kecantikan tertentu? Ya udah pasti akan mempengaruhi secara psikologis dan kesehatan mental ya gitu. Yang jelas tugas psikolog makin berat sih. Gitu karena ya akan mempengaruhi secara psikologis, itu udah pasti gitu, otomatis gitu kan. Ada yang memang akhirnya mengarah kepada kompulsivitas itu melakukan sesuatu yang berulang-ulang karena dia merasa tidak puas gitu ya. Ketika kita tidak puas sesuatu, maka kita akan melakukan lagi yang berulang-ulang gitu ya. Jadi misalnya pernah dengar kan gitu, misalnya operasi oplas gitu kan, oplas berkali-kali gitu karena ya merasa tidak puas, ya tidak bersyukur. Itu kalau dalam Islam ya gitu ya, bahwa ya rasa syukur itu akhirnya menjadi tidak ada gitu. Jadi akhirnya mereka haus gitu ya, haus dengan istilahnya menciptakan gitu ya, menciptakan standar atau menciptakan diri mereka yang kurang tersebut gitu. Dia merasa kurang gitu, sehingga harus melakukan itu berulang-ulang. Dan namanya itu kalau dalam bahasa psikologis itu kan kompulsif gitu ya, obsesif kompulsif, ada itu namanya gangguannya. OCD itu gangguannya gitu ya. Kalau misalnya memang sudah menjadi gangguan, tapi kan nggak selalu, ada yang arah kecenderungan ke sana tapi belum sampai OCD. Kalau OCD itu kan ada kecemasan di dalamnya, ada dia melakukan sesuatu yang berulang-ulangnya itu sampai intensitasnya kayak gimana gitu kan gitu. Jadi derajat keparahannya itu baru kita bisa sebut gangguan gitu. Tapi ada juga yang nggak sampai ke OCD, cuma kompulsif gitu ya. Ada kecenderungan kompulsif, mengulang lagi. Dan
dan itu kan menjadi tidak sehat, akhirnya merugikan gitu kan, merugikan dirinya dia sendiri gitu kan. Akhirnya dia misalnya contoh yang lain, dengan akhirnya dia memiliki standar yang baru, terus tubuh yang baru gitu ya, dalam artian badannya udah kurus, udah langsing, terus kulitnya juga udah putih misalnya kayak gitu kan. Akhirnya ada sifat-sifat yang dia cenderung lebih membangga-banggakan dirinya gitu kan, membangga-banggakan dirinya itu kan, masuknya kecenderungannya narsistik nggak gitu kan, gitu bisa jadi gitu. Dengan akhirnya dia merubah dirinya, akhirnya dia merasa lebih daripada yang lainnya. Itu bisa jadi kalau misalnya lebih dari yang lain, akhirnya dia menuntut orang lain juga seperti itu. Contohnya, ya kan? Bisa jadi kalau misalnya dia adalah bos mungkin di perusahaannya, bisa jadi akhirnya dia mempengaruhi bawahannya untuk melakukan hal yang serupa, misalnya gitu, atau mempengaruhi teman-temannya untuk melakukan hal yang serupa. Gitu sehingga akhirnya dia memberikan pengaruh yang buruk pada orang lain lagi gitu. Tentu pasti ada gitu. Cuman karena manusia itu dinamikanya berbeda-beda gitu ya, nanti perilakunya juga akan berbeda-beda. Tapi saya juga baru tahu ini Bu, yang kalau yang ketagihan oplas tuh bisa berkaitan sama sisi psikologis juga. Iya, pasti gitu ya, nggak perlu harus yang oplas atau kecenderungan inilah eating disorder gitu, yang lain-lain aja gitu. Ketika kita tidak bersyukur gitu ya, maka akhirnya kita tidak puas gitu kan, gitu ya, terkait dengan apapun gitu, misalnya uang gitu ya, uang yang seharusnya kita mendapatkan rezeki yang halal misalnya gitu kan, tapi karena kita tidak puas atau tidak bersyukur dengan rezeki kita saat ini, sehingga akhirnya melakukan sesuatu hal yang buruk gitu, dan itu berulang-ulang dan merugikan dirinya sendiri dan orang lain gitu, itu contohnya gitu, atau hal lain gitu. Jadi segala sesuatu yang akhirnya mempengaruhi rasa syukurnya dia, mempengaruhi kebutuhan dia untuk puas gitu. Kalau misalnya nggak melakukan, kan cenderung ya udah terima aja apa adanya gitu, diri kita yang sekarang kan gitu. Jadi emang kalau berkaitan sama pertanyaan nomor 4 mungkin resiko kesehatan mental apa saja, kalau bisa saya simpulkan itu beragam karena manusia sendiri kan berdinamika, iya berbeda-beda. Ada yang narsisistik, mungkin atau kecenderungan kesana ya, kompulsif, dan kecenderungan eating disorder juga ada. Kecenderungan kalau misalnya dia gagal, terus akhirnya dia makin depresi, kan bisa juga. Gitu ya. Jadi misalnya dengan cara dia anoreksia tadi gitu, yang mengurangi secara berlebihan, tapi ternyata akhirnya dia malah kena pencernaannya dan sakit gitu. Nah itu akhirnya secara psikologis mempengaruhi. Jadi akhirnya dia mungkin bisa jadi makin depresi. Tapi ini sebenarnya nggak ada di list, cuman saya penasaran aja. Nggak apa-apa. Sebenarnya eating disorder itu masuknya ke ranah psikologi atau gizi ya? Tergantung kita melihat dari sudut mana. Kalau misalnya dikaitkan dengan psikologi, tentunya berhubungan sekali gitu. Jadi orang-orang dengan gangguan eating disorder itu kalau menurut saya perlu harus ada sesi juga dengan sesi psikologis juga, selain dengan gizi tentunya gitu. Gizi yang memperbaiki bagaimana mengatur pola makan mereka supaya lebih sehat, bagaimana mengatur diet mereka supaya tidak ekstrim kan gitu. Bagaimana kamu mencapai diet berat badan yang ideal tanpa diet yang ekstrim kan gitu. Gitu. Kalau dari sisi gizi gitu. Kalau dari sisi psikologis kita harus memperbaiki gitu kan kondisi-kondisi psikologis tertentu yang itu menjadikan atau itu adalah penyebab kenapa akhirnya kamu begitu gitu. Seperti itu. Jadi ya, kita main di sisi psikologisnya, kita main di sisi mentalnya, bagaimana memperbaiki mental mereka untuk bisa menerima diri mereka padanya gitu kan, untuk bisa
bisa akhirnya mengendalikan